Review pertemuan 2 yang berjudul Teknologi Informasi dalam Pembelajaran. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi memiliki pengaruh yang sangat besar dalam berbagai bidang kehidupan manusia. Pendidikan sebagai salah satu bagian yang tidak terpisahkan dari proses pendewasaan manusia tentu di satu sisi memiliki andil yang besar bagi pengembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi tersebut. Namun di sisi lain, pendidikan juga perlu memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi agar mampu mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Lalu manfaat teknologi yaitu menyediakan media pembelajaran bervariasi, mengakses materi tanpa batas, materi pembelajaran lebih menarik, metode mengajar tidak monoton, fleksibilitas aktivitas mengajar, meningkatkan minat siswa untuk belajar, lalu meningkatkan kualitas pendidikan. Review pertemuan 3 yang berjudul Teknologi Informasi sebagai Inovasi Pembelajaran di SD atau MI. Inovasi pembelajaran merupakan sebuah upaya pembaharuan terhadap berbagai komponen yang diperlukan dalam penyampaian materi pelajaran berupa ilmu pengetahuan dari tenaga pendidik kepada para peserta didik dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Peran guru dalam inovasi dan pengembangan media pembelajaran sangat diperlukan mengingat guru dapat dikatakan sebagai pemain yang sangat berperan dalam proses belajar mengajar di kelas. Hendaknya dapat mengolah kemampuannya untuk membuat media pembelajaran yang efektif dan efisien. Dalam aspek pendidikan, pembelajaran abad ke-21 ini merupakan implikasi perkembangan masyarakat dari masa ke masa. Pembelajaran abad ke-21 ini harus bisa mempersiapkan generasi muda untuk menempuh kemajuan teknologi, informasi, dan komunikasi dalam kehidupan masyarakat. Implikasinya untuk pembelajaran di sekolah tentunya dibutuhkan dukungan dari stakeholder dalam penguasaan ICT. Review pertemuan keempat yang berjudul Konsep Dasar Multimedia. Multimedia diambil dari kata multi dan media. Multi artinya adalah banyak, media adalah alat atau sarana yang digunakan untuk menyampaikan sesuatu. Dapat diartikan multimedia adalah alat atau sarana yang dapat digunakan untuk menyampaikan sesuatu dengan berbagai cara. Menurut Pak Gaun, multimedia memiliki 5 elemen utama yaitu teks, suara, gambar, video, animasi. Multimedia juga memiliki peran yang penting dalam berbagai bidang seperti salah satunya dalam bidang pendidikan. Dalam bidang pendidikan, dalam penyampaian bahan ajar secara interaktif dan dapat mempermudah pembelajaran karena didukung oleh berbagai aspek seperti suara atau audio, video, animasi, teks, dan grafik. Pendidikan sangat membutuhkan teknologi multimedia. Peserta didik dapat langsung melihat dan mendengar tentang hal yang dipelajarinya. Perhatian peserta didik akan lebih terpusat dan rasa ingin tahunya akan lebih tinggi untuk mempelajari hal-hal lain karena merasa tertarik akan media penyajiannya. Review pertemuan kelima yang berjudul Pemanfaatan Multimedia dalam Dunia Pendidikan atau Pembelajaran di SD atau MI. Dalam menentukan suatu perangkat multimedia haruslah berdasarkan tujuan pembelajaran yang hendak dicapai dan kondisi lingkungan yang diciptakan untuk mencapai tujuan tersebut. Perangkat atau peralatan multimedia adalah kumpulan perangkat atau peralatan belajar mengajar yang terdiri dari lebih dari satu media yang diorganisir untuk satu topik yang akan disampaikan. Perangkat atau peralatan tersebut memungkinkan suatu pembelajaran menyenangkan dan membuat siswa terangsang untuk lebih aktif dalam belajar. Review pertemuan ke-6 yang berjudul Dampak Implementasi Multimedia dalam Pembelajaran. Penggunaan multimedia dapat mempermudah siswa dalam belajar, juga waktu yang digunakan lebih efektif dan efisien. Selain itu, pembelajaran dengan menggunakan multimedia akan sangat meningkatkan motivasi belajar siswa, di mana dengan motivasi yang meningkat, maka prestasi pun akan dapat diraih dengan lebih optimal. Penggunaan multimedia dapat meningkatkan pemahaman siswa karena materi pembelajaran disajikan secara sistematis dan disertai dengan contoh-contoh yang kontekstual. Review pertemuan ke-7 yang berjudul Pengembangan Media Berbasis Information, Communication, and Technology atau ICT.
Macam-macam media pembelajaran berbasis ICT yaitu ada teknologi komputer, teknologi multimedia, teknologi komunikasi, teknologi jaringan komputer. Lalu jenis media berbasis ICT ini mencakup teknologi untuk menyimpan, mengolah, menampilkan, dan menyampaikan informasi. Ini termasuk teknologi komputer, yaitu di dalamnya ada hardware dan software seperti prosesor, media penyimpanan data, alat perekam, alat input, dan alat output. Strategi pemanfaatan ICT yaitu sebagai ICT sebagai alat bantu atau media pembelajaran, sebagai sarana atau tempat belajar, sebagai sumber belajar, dan sebagai sarana peningkatan profesionalisme. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik. Gimana Wanti kabarnya? Alhamdulillah Ibu. Nah Ibu, sebelumnya saya di sini kan salah satu mahasiswa dari IKIP Siliwangi. Saya mendapatkan tugas dari mata kuliah sumber dan media pembelajaran berbasis IT. Saya ditugaskan untuk video wawancara Ibu mengenai IT. Nah, apakah Ibu bersedia? Boleh, silakan. Langsung saja Ibu. Iya boleh. Untuk pertanyaan pertama Ibu, integrasi teknologi informasi seperti apa yang digunakan dalam pembelajaran sehari-hari di kelas? Kalau untuk saya mungkin kakak udah di kelas atas ya, udah di kelas 5. Jadi untuk apa tadi? Integrasi Teknologinya itu mungkin yang dasar dulu ya, kayak pemberian informasi mungkin dari media pembelajarannya itu yang dari video pembelajaran atau apapun itu yang mungkin mudah untuk mereka akses. Kedua Ibu, Ya. bagaimana cara memilih dan mengevaluasi sumber daya digital untuk digunakan dalam pembelajaran di kelas? Untuk pemilihannya mungkin saya sesuaikan dulu dengan materi pembelajarannya, dilihat dulu dari RPP dan silabusnya, kemudian disesuaikan dengan media mana yang cocok nih buat anak di kelas, yang mungkin menyenangkan, anak bisa lebih fokus gitu. Baik Ibu, yang selanjutnya ada bagaimana cara merencanakan dan menyusun materi pembelajaran yang memanfaatkan sumber dan media berbasis IT. Perencanaannya kayak tadi tahap awal kan kita samakan dulu dengan RPP dan silabus. Nah kemudian bisa saya modifikasi untuk penggunaan medianya. Sekarang kan banyak aplikasi yang kayak Canva, video-video yang bisa kita edit. Nah untuk nantinya bisa disampaikan kepada mereka. Nah, lalu Ibu, bagaimana cara menyesuaikan penggunaannya si teknologi ini dengan gaya belajar yang berbeda di antara siswa? Ya benar sih, karena gaya belajarnya yang berbeda, disandingkan dengan media pembelajaran, saya juga harus aktif. Mungkin saya sebagai gurunya juga harus aktif ketika menayangkan media pembelajaran. Saya juga ikut memotivasi, terus mendampingi terus ke peserta didik itu supaya mereka tetap fokus gitu ke materinya. Baik Ibu. Lalu Ibu, bagaimana cara memastikan bahwa penggunaan teknologi informasi ini dalam pembelajaran mengakomodasi kebutuhan siswa dengan kebutuhan khusus? Itu caranya terus memfokuskan ya. Jadi kan anak-anak kadang mereka tuh kurang fokus, tapi sisi lain untuk medianya yang menyenangkan, nah itu bisa membuat mereka lebih senang lagi, lebih pengen tahu apa sih yang ada di sana, apa sih pembelajaran apa gitu. Anak spesial ya. Ya. Lalu Ibu, bagaimana cara memfasilitasi kolaborasi antar siswa menggunakan teknologi informasi dan pembelajaran? Untuk keseluruhan mungkinnya untuk di kelas paling menggunakan Infocus, itu juga paling sebulan sekali ya, karena harus gantian. Terus kalau untuk setiap siswa kayaknya mungkin untuk tugas di rumah baru bisa untuk antar siswa. Kalau untuk keseluruhan mungkin gabungan cuma Infocus yang bisa digunakan. Lalu Ibu, media berbasis IT seperti apa yang pernah digunakan, yang sering digunakan dalam pembelajaran?
Yang paling sering itu video pembelajaran, karena video pembelajaran itu lebih mudah ya, lebih mudah dipahami, terus anak-anak gampang mengaksesnya, karena sekarang mah ya kelas 5 udah punya HP sendiri, jadi mereka mudah mengaksesnya. Lalu Ibu, bagaimana cara penggunaan teknologi ini untuk membuat pembelajaran lebih menarik dan berarti bagi siswa? Menarik dan berarti ya itu tadi, kembali ke materi pembelajaran yang ada di videonya, mungkin lebih menarik lagi, lebih diperinci lagi dengan edukasi-edukasi yang tepat untuk siswanya. Kemudian cara kitanya menyampaikan juga harus lebih ini ya, lebih asik lagi, lebih real lagi ke anak-anaknya. Lalu Ibu, hambatan atau kesulitan apa yang terjadi saat pembuatan maupun penerapan media yang dirancang? Hambatan penerapan medianya, apa ya hambatannya, mungkin siswanya kadang kita sulit ya untuk apa sih namanya, memfokuskan. Kadang anak kan fokusnya hanya ke gambarnya aja, gak fokus ke materi, karena dia lebih suka sama gambarnya. Jadi hari-hari ada yang kayak gitu, ada yang fokus gitu sih. Lalu Ibu, solusi dari kesulitan dan hambatan dalam pembuatan maupun penerapan media yang digunakan itu bagaimana? Untuk pembuatan solusi pembuatan media, sekarang kan banyak ya di YouTube guru-guru yang terus mengedukasi. Jadi kita bisa lebih belajar banyak untuk guru. Untuk penerapan di kelasnya mungkin gurunya, kembali ke gurunya juga harus lebih aktif lagi, mulai dari kegiatan awal sampai kegiatan akhir, pakai SBK atau apapun itu yang membuat siswa lebih fokus dan lebih tertarik gitu untuk fokus belajarnya. Nah, mungkin Ibu sekian dari pertanyaan dari saya. Ya. Ibu mungkin mohon maaf ya Bu bila ada gangguan, bila terganggu sama saya. Mohon maaf bila ada tindakan. Iya, gak apa-apa. Semester berapa nanti teh? Semester 6. Wah, ya tere atau ya. Apa kabarnya Ibu hari ini? Alhamdulillah. Ibu, perkenalkan nama saya Manjariani. Saya salah satu mahasiswa dari IKIP Siliwangi. Saya mendapatkan tugas dari mata kuliah sumber dan media pembelajaran berbasis IT untuk ditugaskan mewawancari guru Ibu. Nah, apakah Ibu bersedia? Langsung saja Ibu. Ya, silakan. Yang pertama Ibu, integrasi teknologi informasi seperti apa yang digunakan dalam pembelajaran sehari-hari di kelas? Di sekolah ini kita paling bisa menggunakan aplikasi pembelajaran IT ya, gitu. Bisa berupa Google Chrome, bisa berupa YouTube, bisa berupa Quizzes dan sebagainya. Gitu. Yang mudah-mudah lah untuk anak sekolah dasar gitu. Lalu Ibu, bagaimana cara memilih dan mengevaluasi sumber daya digital untuk digunakan dalam pembelajaran di kelas? Ya, di sini kembali lagi kepada kebutuhan pembelajaran tersebut. Kita apakah si materi tersebut membutuhkan media apa, seperti apa kita gunakan. Misalkan contohnya ketika bernyanyi kita mungkin menggunakan media YouTube gitu. Ataupun media materi lainnya kita menggunakan semacam Quizzes atau Google Form gitu. Baik Bu, bagaimana cara merencanakan dan menyusun materi pembelajaran yang memanfaatkan sumber dan media berbasis IT? Untuk penggunaan media berbasis IT ini kita tidak bisa mendadak ya. Mungkin harus mempunyai perencanaan yang matang seperti penyediaan alat atau sumber sarana prasarana pembelajaran tersebut, sehingga kita bisa membuat perencanaan tuh minimal 1 hari sebelumnya sesuai materi yang diajarkan. Lalu Ibu, bagaimana cara menyesuaikan penggunaan teknologi informasi dengan gaya belajar yang berbeda di antara siswa? Ya mungkin karena karakter siswa itu berbeda-beda, sehingga kita jangan monoton menggunakan media tersebut gitu. Kita harus bervariasi dalam media, bisa kadang-kadang visual, kadang-kadang audio, kadang-kadang kinestetik. Kita harus menyesuaikan sesuai kebutuhan siswa tersebut.
Lalu bagaimana cara memastikan bahwa penggunaan teknologi informasi ini dalam pembelajaran mengakomodasi kebutuhan siswa dan kebutuhan khusus? Nah, untuk akomodasi kebutuhan khusus ya, mungkin kembali lagi kepada peserta didik tersebut gitu kan. Jadi kita harus mendekati siswa tersebut apakah ini khusus atau spesial gitu kan. Kita harus mempunyai perbedaan pendekatan tersebut dan menyediakan media pembelajaran pun yang berbeda untuk kedua siswa tersebut. Lalu bagaimana cara memfasilitasi kolaborasi antara siswa menggunakan teknologi informasi dalam pembelajaran? Bisa menggunakan proyek kelompok, misalkan bikin pendidikan atau kuisis dan sebagainya. Lalu media berbasis IT apa yang pernah digunakan dan sering digunakan dalam pembelajaran? Dalam di SD ini mungkin saya pribadi ya bisa menggunakan kuisis, bisa Google Form, bisa di YouTube, itu media yang biasa digunakan. Itu yang mudah-mudah lah Google gitu. Diakses kali Iya, yang mudah diakses untuk anak SD ya, yang paling awal gitu. Lalu bagaimana cara penggunaan teknologi informasi untuk membuat pembelajaran lebih menarik dan berarti bagi siswa? Bisa diulang? Bagaimana cara penggunaan teknologi informasi untuk membuat pembelajaran lebih menarik dan berarti bagi siswa? Di sini mungkin kita sebagai guru harus serba bisa ya. Apalagi dalam kemajuan teknologi kita harus mengupgrade kemampuan sehingga kita harus benar-benar siap menghadapi kemajuan teknologi. Di sini kita harus bisa menggunakan teknologi untuk menciptakan media ajar pada peserta didik sehingga bisa menciptakan suasana belajar yang menarik. Lalu Ibu, hambatan atau kesulitan apa yang terjadi saat pembuatan maupun penerapan media yang dirancang? Hambatannya mungkin dikarenakan kita di daerah ya, mungkin sarana prasarana yang belum memadai, apalagi akses internet dan juga mungkin media IT yang lain. Lalu apa solusi dari kesulitan dan hambatan dalam pembuatan maupun penerapan media yang digunakan? Untuk solusinya dari hambatan tersebut mungkin kita berkolaborasi dengan pihak sekolah, meminta untuk menyediakan sarana prasarana tersebut, terutamanya akses internet kalau bisa setiap kelas punya. Terus setiap kelas juga punya proyektor gitu dan tersedia gitu. Karena kan masih di daerah mungkin kita terbatas dengan hal tersebut. Gitu. Mungkin Ibu dari saya sekian. Mohon maaf Ibu bila sudah minta waktunya. Ya, Terima kasih Ibu telah Sama-sama.